wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi acuan bencana tsunami dengan beranggotakan saya sendiri Nazuri Ziniti, saya Fania Putri, saya Nusifa, Saya Rasmi, saya Riki Alfian. akan mempresentasikan tentang bencana tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang laut besar yang terjadi akibat gangguan tiba-tiba di dasar laut. Kira apa aja ya penyebab dari tsunami? Pertama, ada gempa bumi bawah laut. Terjadi karena pergeseran lempeng di dasar laut. Kedua, letusan gunung Merapi. Ledakan gunung Merapi yang memicu gelombang besar. Tiga, longsor bawah laut. Runtuhan tanah di dasar laut. Keempat, ada hantaman meteor. Meteor yang jatuh ke laut dan menciptakan tsunami. Berikut adalah ciri-ciri tsunami. Yang pertama, gempa bumi kuat. Yang kedua, air laut surut secara tiba-tiba. Yang ketiga, ada suara gemuruh dari arah laut. Yang keempat, gelombang laut besar datang berulang kali. Yang kelima, perubahan tinggi air laut secara drastis. Tsunami akibat gempa bumi terjadi karena adanya gempa di dasar laut yang membuat dasar laut bergerak naik atau turun. Pergerakan tersebut membuat gelombang besar yang menuju ke pantai sehingga terbentuknya tsunami. Kemudian, tsunami juga dapat terjadi akibat letusan gunung berapi. Kira-kira bagaimana mekanismenya? Jadi, kaldera gunung berapi di bawah laut yang runtuh akibat letusan dahsyat akan diisi secara tiba-tiba oleh jutaan hingga biliaran meter kubik air laut. Itu banyak banget ya. Selain itu, runtuhnya material vulkanik yang jatuh ke laut akibat letusan atau aktivitas vulkanik dari gunung berapi di dekat laut dapat menciptakan gelombang besar atau tsunami. Contohnya ada pada peristiwa tsunami Krakatau pada tahun 1883 yang disebabkan oleh runtuhnya kaldera akibat letusan luar biasa dari gunung Krakatau. Erupsi ini bahkan terdengar hingga ribuan kilometer dan menciptakan gelombang tsunami setinggi puluhan meter loh. Lokasi yang terdampak yaitu di sepanjang pesisir pantai barat Banten dan pantai selatan Lampung. Tsunami ini menghancurkan perkampungan pesisir, menelan lebih dari 36.000 korban jiwa dan bahkan diakui sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah global. Mekanisme terjadinya tsunami akibat longsor bawah laut terjadi ketika tanah atau bebatuan di dasar laut ini tiba-tiba runtuh. Runtuhan ini mendorong kuat air laut di atasnya sehingga membentuk sebuah gelombang besar yang kemudian gelombang ini menyebar ke segala arah dan menghantam daratan sebagai tsunami. Mekanisme tsunami akibat hantaman meteor. Meteor jatuh ke laut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Air laut di titik jatuh langsung kedorong ke bawah dan ke samping. Air yang kepental itu balik lagi ke segala arah yang membentuk gelombang besar, yaitu tsunami. Gelombang ini nyebar cepat ke seluruh arah dari titik tumbukan. Pas mendekati pantai, tinggi gelombang makin naik karena kedalaman laut yang dangkal, akhirnya menghantam daratan. Untuk mencegah tsunami, kita dapat menanam mangrove atau pohon pelindung karena hutan mangrove bisa membantu meredam kekuatan gelombang. Kemudian, kita juga bisa membangun tanggul atau pemecah ombak karena struktur ini bisa mengurangi energi gelombang tsunami. Kemudian, kita dapat memberlakukan sistem peringatan dini atau early warning system yang merupakan alat pendeteksi gempa dan tsunami agar masyarakat bisa cepat waspada. Yang terakhir dan yang paling penting adalah edukasi dan simulasi evakuasi supaya masyarakat terlatih dan tahu harus lari kemana saat Penanggulangan tsunami. Saat terjadinya tsunami, kita harus segera lari ke tempat tinggi dan ikuti jalur evakuasi. Dan juga jangan kembali ke pantai. Setelah terjadinya tsunami, kita harus jauhi daerah terdampak dan ikuti arahan petugas. Juga periksa kondisi diri dan orang lain. Sekian presentasi dari kami, semoga mudah dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.